What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, gimana liburan kalian? Kebetulan hari ini gue upload video baru. Ya walaupun ini masih dalam liburan ya teman-teman ya, cuman gue ingin kasih tau kalian mengenai algoritma Shopee khususnya untuk iklan ya. Oke, gue ingin kasih tau kalian soal algoritma Shopee, soal iklan. Videonya nggak terlalu panjang, cepet-cepet aja, karena ini hanya informasi saja. Sekaligus buat kalian yang pengen belajar, silahkan. Jadi kalau misalnya kalian ingin catat di buku, silahkan catat di buku ya. Oke, pertama yang harus kalian ketahui tentang algoritma Shopee soal iklan. Kalian tuh harus mengetahui dulu nih. Iklan itu terbagi atas dua, teman-teman. Itu traffic. Traffic atau awareness. Atau yang kedua adalah sales. Atau bisa dibilang dengan penjualan. Nah, kalau misalnya kalian iklan, entah itu iklan di marketplace, atau iklan di sosial media, Facebook Ads, IG Ads, Google Ads, Shopee Ads, Tokped Ads, dan sebagainya. Pokoknya ini adalah goals kalian, traffic atau awareness, atau sales atau penjualan. Biasanya, ini tuh untuk toko baru. Toko baru ya. Kalau ini sudah berjalan. Berarti kok untuk toko baru, untuk dapetin penjualan nggak bisa dong? Tentu saja bisa juga ya, sama. Toko baru tetap bisa mendapatkan penjualan. Tapi biasanya itu dari traffic dulu nih teman-teman, dari sini. Jadi kalau toko baru, itu harus mendapatkan traffic dulu, baru nanti bisa ke penjualan. Kayak gitu. Tapi bukan berarti toko baru itu tidak bisa mendapatkan sales atau penjualan kayak gitu. Sekarang kita masuk soal algoritma. Pertama, gue sangat menyarankan buat teman-teman di sini itu menggunakan iklan pencarian. Iklan pencarian di Shopee. Kenapa tidak iklan produk serupa? Gue asumsikan kalian adalah seorang dropshipper atau kalian bukanlah yang punya brand, atau buat kalian yang tidak mempunyai produk sendiri, kayak gitulah ya. Kalian itu adalah reseller, kalian adalah seorang dropshipper, kayak gitu. Jadi ini iklan pencarian. Kenapa tidak iklan produk serupa? Gue jelaskan nanti ya. Kita iklan pencarian dulu. Kalau misalnya iklan pencarian, berarti kan kalian harus menemukan produk. Satu produk yang mau kalian iklanin. Satu produk yang mau kalian iklanin ini, kalian harus cari tahu nih kata kuncinya. Kata kunci. Kata kuncinya ada berapa? Gue sangat menyarankan 5 sampai 15 lah. 15 kata kunci. 5 sampai 15 kata kunci. Lalu nanti kalian cari tahu dalam waktu 1 minggu. Testing. 1 minggu. Ketika udah 1 minggu, kalian bisa langsung mengetahui ini kata kunci mana saja yang paling efektif. Ternyata kalian dapat di ya 7 sampai 10 kata kunci. Kata kunci. Nah, ini yang kalian pertahanin. 7 sampai 10 kata kunci ini yang kalian pertahanin. Kalian boleh naikin biddingnya pelan-pelan, tapi yang bener-bener bagus ya teman-teman ya. Lalu, kalau misalnya kalian sudah menemukan kata kunci yang tepat, kalian udah langsung enak nih menemukan biddingnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bid-nya berapa? Ini berapa nih? Bid berapa untuk testing di 5-15 kata kunci ini? Kan ada biaya rekomendasi dari Shopee, ada juga biaya yang kita atur sendiri. Gue sangat menyarankan, kan orang pada bilang kan, testing aja di 200 perak atau 250 perak. Let's say biaya rekomendasi, biaya rekomen, ini di 3.000 misalnya. Ini kan jauh banget ya dari 200 perak yang kita pengen sama biaya rekomendasi di 3.000. Ini cukup jauh. Saran dari gua, untuk kata kunci yang ini, yang biaya rekomendasinya udah tinggi begini, ya udah kalian nggak apa-apa, kalian mau testing di berapa, misalnya 300 perak. Atau 350 perak. Ini masih oke. Terus kalian perhatikan dalam 1 minggu, apakah benar-benar menghasilkan performa yang bagus, apakah mendatangkan traffic, atau enggak. Kalau misalnya enggak, kalian boleh naikin lagi nih. Misalnya 400, terus naikin lagi 500. Tapi kalau misalnya emang bener-bener parah banget, nggak dapet maksimal trafficnya, ya udah berarti kata kunci yang ini nggak bisa dipakai. Jadi pastikan kalian menemukan kata kunci bid rendah, tapi bisa mendapatkan sales. Kalau bid tinggi, gini teman-teman. Bid tinggi ini kan kita iklan kan kita mendapatkan traffic dari iklan, terus klik, lalu sales.
Nah, ini adalah kuncinya. Kalau misalnya bid rendah, biasanya traffic itu nggak gitu banyak. Kliknya tapi bisa kurang lebih pas lah. Kayak misalnya traffic dapat 10, kliknya bisa 5 atau 2, 3, masih oke lah. Untuk mendapatkan sales, juga kemungkinan besar lebih gampang. Tapi kalau bid tinggi, biasanya trafficnya tinggi, kliknya masih oke kadang, tapi ini sales bisa dibilang kayak buruk banget kadang-kadang. Bahkan gak kadang-kadang sih, bahkan banyak banget kalau gue lihat kalau misalnya kata kuncinya bidnya tinggi, salesnya tuh kurang, kebanyakan cuma traffic sama klik aja. Nah, kalau misalnya bid tinggi, kalian nyari traffic, boleh-boleh aja. Tapi diperhatikan, secara conversion rate, itu sangat disarankan 1%. Kalau bisa di atas 1% sih oke lah. Cuman kalau misalnya di bawah 1%, lebih baik dimatikan saja iklannya. Atau mungkin kalian atur-atur lagi nih bidnya. Kalau misalnya masih oke. Supaya bisa mendapatkan conversion rate itu di 1%. Ya minimal 1% ke atas lah. Nah, untuk iklan produk serupa, ini sangat disarankan kalau misalnya kalian punya brand atau termurah. Sorry, satu lagi deh. Ulasan banyak. Oke. Jadi untuk iklan produk serupa, ini biasanya nih bakal efektif kalau misalnya kalian punya brand, harga kalian termurah, atau ulasan kalian banyak. Cuman biasanya yang paling efektif kalau gue perhatiin itu adalah kedua hal ini, punya brand sama termurah. Kenapa dropshipper sama reseller tuh tidak bisa? Karena nanti pasti yang punya brand akan iklan produk serupa, atau yang termurah iklan produk serupa. Kalau misalnya kalian nggak punya brand, atau nggak punya harga termurah, kalian akan kalah nih sama ini. Jadi nanti kalau misalnya kalian iklan, toko kalian iklan, nih kalau misalnya toko kalian iklan, di iklan produk serupa, kalian yang keluar budget, kalian yang keluar budget nih, tapi salesnya malah ke toko orang lain, karena kalian nggak punya brand sama yang termurah, kayak gitu. Nah, ngomongin soal algoritma, gue sangat menyarankan teman-teman di sini untuk 1 minggu tes iklan berbagi atas 5-15 kata kunci. Jadi 1 minggu tes iklan 5-15 kata kunci. Ini yang pertama. Minggu kedua, kalian udah boleh ngefilter nih. Mungkin ya 5-10 kata kunci yang bener-bener ini menghasilkan lah ya, bisa dibilang kayak udah mulai kata kunci ini adalah menghasilkan traffic dan sales dari kata kunci tersebut. Terus biddingnya juga boleh dipertahanin atau dinaikkan atau dipertahankan ya, kayak gitu, boleh dinaikkan atau pertahankan. Di minggu ketiga kalian udah boleh lebih detail lagi nih, apakah 5-10 kata kunci ini udah bener-bener paling efektif atau enggak. Ternyata kalian dapat di 5-7. Sama nih, bid boleh kalian pertahanin atau kalian naikin. Biasanya di minggu ketiga lah ya, gue bisa bilang ini udah cukup oke. Tapi ada beberapa toko yang minggu keempat ini iklannya baru oke. Tapi rata-rata di minggu kedua, minggu ketiga, cuma rata-rata minggu ketiga lah udah mulai oke. Kenapa harus 1 minggu? Karena kalau misalnya 1 minggu, Shopee ini akan ngebaca. Shopee membaca. Nah, kalau misalnya 1 minggu, Shopee itu akan membaca iklan kalian. Apakah ini sudah bagus atau belum? Terus mungkin kata kunci yang kalian gunakan, biddingnya gimana, performanya gimana, apakah banyak yang klik? Karena kalau misalnya banyak yang klik, lama-lama itu produknya akan naik. Kayak gitu. Jadi disarankan testing itu 1 minggu. Jangan cuman 2 hari salah, 5 hari salah, 1 minggu ya. 7 hari. Ini sangat disarankan, 7 hari. Ini yang paling penting, 1 minggu testing produk. Testing. Tapi ini hanya untuk 1 produk ya teman-teman ya. Karena kalau di Shopee kan 1 produk. Nah, gue sangat menyarankan kalau misalnya kalian mau iklan, kalau misalnya kalian punya budget ya, punya budget cukup lebih banyak teman-teman. Kalau misalnya nggak terlalu banyak ya nggak usah iklan dulu, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya budget kalian terbatas, boleh iklan 1 produk dulu. Saran dari gue, fokus di 2-3 produk. Biar maksimal, teman-teman. Saran dari gue nih, 2-3 produk untuk kalian testing dalam 1-2 minggu. Kalau misalnya 1-2 minggu ternyata udah oke, 2-3 produk ini, kalian mau tambahin produk lain juga silahkan, kayak gitu.
Jadi kurang lebih itu adalah gambaran kalau misalnya kalian mau iklan di Shopee secara algoritma, dan supaya kalian mengetahui, supaya kalian nggak salah nih kalau misalnya kalian mau iklan di Shopee itu gimana, konsepnya gimana, terus harus testing tuh berapa banyak sih, terus kalau misalnya mau testing produk sebanyak apa sih, terus berapa lama durasinya. Nah, inilah video yang tepat supaya kalian lebih paham. Oke, sekian video dari gua, kayak gitu aja teman-teman soal algoritma Shopee. Lebih tepatnya gue ingin ngasih tau kalian mengenai durasi tentang iklan di Shopee, terus berapa produk yang harus kalian iklanin sih, kayak gitu. Cuman kurang lebih semoga kalian udah dapat gambarannya. Mungkin next video gue akan menjelaskan lebih detail lagi soal iklan di Shopee ya. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, silahkan di like, dan jangan lupa untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Theo Gandhi, peace out.